Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semua pemerintahan desa yang lagi berlibur sekarang, pemerintahan kecamatan libur, kabupaten liburan semuanya, kecuali perusahaan ini yang punya semangat menciptakan lapangan kerja baru, meminta orang untuk bekerja. Kenapa? Karena liburan itu harus pakai duit. Liburan tuh ngeluarin duit. Kalau semua orang berpikir liburan, nggak ada yang nyari duitnya, terus nanti liburannya mau duit dari mana? Saya sangat apresiasi ya terhadap perusahaan ini berani membuat upacara pembukaan sebuah perusahaan pada momen orang lagi liburan semua. Ini kecerdasan seorang pengusaha. Pada saat orang lain lagi ngamurin duit, buangin duit, dia berpikir nyari duit. Peluang dan luar biasa. Ini kalau kata orang Sunda, nitih wancinu mustari, ninggang mangsa nu utama. Artinya apa? Lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan waktu yang tepat. Jangan pernah berpikir orang lain. Berpikirlah tentang dari kita dan masa depan kita. Kenapa? Karena orang lain tidak akan pernah berpikir tentang kita dan masa depan kita. Jadi teman saya mengatakan, kalau kamu ingin banyak saudara, caranya cuma satu, jadilah orang sukses. Kalau sudah jadi pengusaha sukses, jadi pejabat sukses, maka semua orang mengaku saudara. Saya nggak percaya. Anda jadi orang sukses, jadi pejabat tinggi misalnya, semua orang ngaku saudara. Anda jadi orang kaya, semua orang ngaku saudara. Anda jadi orang miskin, tak ada satupun orang yang ngaku saudara. Nah, ini prinsip hidup. Jadi punya banyak saudara tuh gampang. Tetapi yang paling penting cuma satu dalam hidup itu, punya teman setia. Kalau teman setia tidak akan pernah berpikir dia lagi berjaya sebagai pengusaha atau dia lagi jatuh. Dia adalah saudara kita. Jadi saudara sejati itu adalah itu, yang dia hadir dalam keadaan kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Nah, apa sih? Yang pertama, buat pemerintah, ya kan? Baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Pertama, industri itu adalah sarana strategik untuk membangun sebuah bangsa. Kita ini tiap hari regulasi negara ini bisa jalan itu karena pajak. Pajaknya siapa sih? Ya diantaranya pabrik. Pajak bumi dan bangunan. Habis itu tiap produksinya ada PPN-nya. Karyawannya ada PPH-nya. Negeri ini bisa jalan karena regulasi ini. Apa sih problem di sini? Makanya kan ribut sekarang tuh kan orang bijak bayar pajak. Sekarang kita ini penyelenggara negara, saya anggota DPR, Pak Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, para menteri semuanya. Kalimatnya baik. Orang bijak itu kelola pajak dengan tepat. Pemimpin bijak mengelola pajak dengan tepat. Kalau mengelola pajak dengan tepat, maka saya bilang ada dua hal prioritas yang harus dibereskan ketika di kawasan industri. Pertama, infrastruktur industrinya harus dibangun dengan baik. Jalannya lebarnya berapa, ketebalan betonnya berapa, jenis betonnya apa, itu harus diukur. Itu saya lakukan ketika saya bupati periode yang kedua itu di daerah dari Cikumpai lurus sampai Cikopo. Orang aneh, saya bikin lebar jalan kabupaten, lebarnya 9 meter, berbeton, tebalnya 25 cm, bertulang besi. Pak Didi ngapain ngeborosin anggaran? Anda nggak tahu. Saya lagi nggak ngeborosin anggaran, saya lagi menyongsong masa depan. Dengan jalan lebar 9 meter, maka kontainer masuk bisa dua-duanya pas jalan. Yang kedua, dengan bertulang beton, maka beban yang 30 ton itu bisa disangga dengan baik. Yang ketiganya, besok orang pada kerja di sini karena orang buka pabrik di sini, di seluruh kawasan ini pabrik. Sekarang penuh, Pak. Sekarang penuh. Nah, dari situ lahir investasi. Nah, kalau industrinya sudah dilayani, jalannya baik. Yang kedua, air bersih. Otak saya waktu itu, saya bilang, Purwakarta ini penghasil air Jatiluhur, tapi nggak nikmatin air. Air Jatiluhurnya dinikmatin oleh Pamjaya, Jakarta. Saya katakan, apa sih susahnya investasi? Kawasan industri Cibatu, Campaka, ngambil air bawah tanah. Pemerintah melarang air bawah tanah, tapi tidak memberikan solusi. Pabrik nggak boleh ambil air bawah tanah, tapi pabrik hotel yang ada di situ nggak dikasih air. Saya katakan, investasilah 40 miliar deh ke situ, alirin air dari Jatiluhur sampai Cibatu, industri alirin air
yang dari PDAM itu. Kemudian untuk apa? Agar PDAM satu bisa melayani industri, agar tarifnya tarif industri, tidak berbelit terus dengan tarif perumahan kecil, ribut terus, bayarnya telat. Saya bilang ini jalin regulasi, ini perusahaan PDAM akan gede, airnya akan terlayani, bawah tanahnya aman, nanti nggak ada lagi penurunan permukaan tanah di wilayah Campakan Cibatu. Ya sekarang nggak jalan-jalan. Saya bilang ini lakukan, ini tugas negara. Ini dari mana? Dari dana pajak itu alirkan. Nah, setelah itu apa? Diberesin sekitar industri pendidikan. Saya Pak dulu punya gagasan. Anak sekitar pabrik itu rata-rata hanya jadi pekerja. Saya bilang, enggak, kalau otak pemerintahnya nggak dirubah mindsetnya menjadi manajer. Kalau menjadi manajer, kulturnya harus kultur manajer. Nggak bisa kultur lingkungan, nggak bisa. Saya katakan, maka saya bikin gagasan beasiswa, saya kasih 2 miliar waktu itu. Anak miskin di sekitar pabrik sekolah di Politeknik Indorama Engineering. Saya masukin sekolah di situ. Berkat dari situ saya dilaporin bolak-balik korupsi, Pak. Hari ini anak-anak itu apa? Kerja di Pertamina, manajer di perusahaan-perusahaan besar. Sudah ada yang kerja di Korea, di Jepang. Ketemu saya 40 orang ketika saya dilaporin itu korupsi karena itu. Saya bilang, Anda ngomong. Sekarang nggak berani lagi nurusin program itu. Dari mana? Anak-anak sekitar pabrik itu udah jadi manajer. Nggak bisa nih, mindset negara harus berubah. Tapi kalau terus-terusan polanya begini, pabrik bising dikit bagi sembako, pabrik bocor gasnya bagi sembako. Apa kaitannya bocor gas sama sembako? Emang udara bisa diganti dengan beras? Nggak bisa. Otak pemerintah, otak perusahaan bareng sama-sama bangun rakyat. Ini cara berpikir maju. Ini, nah, yang berikutnya adalah infrastruktur lingkungan rakyatnya. Rakyatnya nggak boleh kekurangan beras. Rakyatnya rumahnya tidak boleh ada yang jelek. Infrastruktur lingkungannya harus baik. Kenapa? Nanti itu rakyat ngamuknya ke pabrik. Saya kasih tahu, itu rakyat ngamuknya ke pabrik, ganggunya ganggu pabrik. Agustusan minta proposal ke pabrik, Muludan proposal ke pabrik, Rajaban proposal ke pabrik. Jalan jelek, mobil yang kelewat pabrik dicegat. Ai pabrik salah naon. Nah, itu yang terjadi. Padahal yang salah itu bukan industri, yang salah adalah penyelenggara negara. Di mana letak salahnya? Pajak yang masuk tidak disusun, diurai, diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat, lebih banyak digunakan untuk biaya birokrasi, tunjangan, rumah dinas, ongkos kantor, mobil, beli motor, habis untuk itu uangnya. Hanya 30% yang untuk publik, itu pun mungkin yang nyampe ke publiknya hanya 15. Sampai kapanpun negara tidak akan pernah maju dengan pola berpikir begini, yakin saya. Mari kita rubah. Makanya saya berulang-ulang ngomong tentang itu. Harus ada keadilan pajak nanti itu. Nah, distribusi pajak aja belum berkeadilan. Pajak di industri di kabupaten larinya ke pusat. Kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasilnya di Pemda DKI. Di sini kebagian baunya. Habis itu masuk ke daerah, disusunnya nggak tepat juga. Sehingga saya dulu Pak Kiai, saya tuh pernah ngomong sama Majelis Ulama, Pak Ketua Majelis Ulama, kalau Pak Ketua ingin mengawasi kami dalam menyelenggarakan pemerintah, jangan hanya dana bantuan sosial saja yang diminta untuk pesantren, untuk yayasan. Ada yang lebih penting. Majelis Ulama duduk di samping anggota DPR, duduk di samping bupati ketika menyusun anggaran. Ketika anggarannya tidak berpihak pada 8 asnaf, maka pemerintahan itu tidak islami. Saya nantang begitu dari dulu. 8 asnaf itu siapa? Fakir miskin, gorimin, jalan infrastruktur yang buruk. Itu 8 asnaf yang dalam zakat itu, karena zakat itu adalah yang dipungut negara zaman Kanjeng Rasul, disimpan di Baitul Mal, dari Baitul Mal digunakan untuk biaya negara. Di kita jadi pajak. Orang Indonesia ini Pak, bayar iurannya banyak banget Pak, tapi nggak makmur-makmur. Apa? Di desa bayar iuran desa, kabupaten bikin perda, provinsi bikin perda, pusat bikin pajak. Iuran kita banyak banget Pak ke negara. Negara lain cuma satu, pajak saja titik, nggak mungut yang lain. Kita ini iurannya banyak tapi nggak terwujud. Berarti ada mismanagement dalam pengelolaan keuangan. Ini perlu rakyat tahu. Agar apa? Saya katakan,
agar industri mengalami ketenangan dalam berusaha. Industri cukup bayar satu, pajak. Nanti ada CSR, itu mah hak. Silakan aja dibagi pada lingkungan sendiri. Kenapa? Nanti desa yang ngatur, kecamatan yang ngatur, kabupaten yang ngatur, provinsi yang ngatur, urusan majelis taklim, urusan Pemda, urusan maulidan, urusan desa, urusan Rajaban, Agustusan, urusan desa. Toh sudah ada alokasi yang diatur. Industri biar tenang, biar orang asing itu nggak pada pusing lihat Indonesia yang terlalu banyak iuran. Ini harus dibenerin cara berpikir begini, karena saya anggota DPR. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa sih berkat yang kedua? Pak Indra, saya ini bisa ditayangin YouTube saya. Saya ini biasa nanganin orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus itu di mana? Saya tuh punya loh, itu anak yang saya kagumi itu anak jadi pengusaha bentar lagi. Ini pasangan Dida Dedi, kembar. Ketemu saya ketika dia lari untuk memungut sampah. Dia untuk apa? Untuk beli beras karena di rumahnya nggak ada beras. Jadi sekolah dia harus memungut sampah dulu baru sekolah. Kenapa? Hari itu dia libur karena di rumahnya nggak ada beras. Karena nggak ada beras dia harus cari duit. Saya ketemu sama dia. Kemudian saya ingin merubah dia suatu saat jadi pengusaha sukses. Akhirnya hari ini anak itu udah nggak lagi jadi pengemudi jalanan. Dia hari ini membeli sampah-sampah yang ada di sekolah. Jadi di sekolah itu sampah plastiknya dipisah, kertasnya dipisah, kemudian yang organiknya dipisah. Kemudian dia beli itu keliling. Sekarang udah banyak. Hari ini sudah saya arahin lagi, kamu beli kardus yang banyak. Saya bilang, saya besok mau resmiin pabrik. Nanti siapa tahu kamu bisa ngumpulin kardus dengan jumlah banyak, saya ikut investasi, jual ke sini kardusnya. Jadi ini coba Mak, coba sini Mak, masih ini Mak, manu kerudung, ayah ka dia, pasti di nusirahna diberi duit, awas siap lebaran kamari beak. Ini pabrik apa Mak? Pabrik kertas. Pabrik kertas. Pabrik kertas. Bahan bakunya apa Mak? Di antaranya kardus bekas. Kardus, ama apa kardus? Amal kardus apa? Dus apal dus? TV make dus tuh? Kulkas make dus? Motor make dus? Ma make dus tuh? Di ma loba dus bekas? Kumpul ke jual ka dieu. Ma buka salaki? Boga. Salakina keur naon? Sakit. Sakit apa? Sakit suaminya. Sakit apa? Mina ceklan. Ya, miknya ceklan. Sakit apa? Sesek napas. Sesek napas akibat apa? Akibat lihat emak. Tiap lihat emak sesek gitu. Atau pingin punya yang baru biar napasnya lega. Usia berapa? 70 tahun. Ku masuk diajak jalan-jalan. Bawa jalan-jalan ke Leuweung Awi. Kasawah sok, emak boga sawah. Sabaraha bata seberapa meter? 3.000 meter lumayan lah, hampir 1/4 hektar. Lumayan. Parekna menang sabaraha? Ada yang menang aya puso gitu. Itu lah bentuk puso, nyakol diesel lah bentuk puso mah. Menang sabaraha? 17 karung. Ya lumayan. Berarti emak urusan beas anggeus. Boga budak. Sabar hiji. Nges kawin kabeh, jadi emak tinggal duaan. Ya berarti emak termasuk kelompok masyarakat mapan. Beunghar 3.000 meter dijual 100.000 sameter kali 3.000 menang seberaha. Naik dijual mah entong nya bedaan tong dijual nya. Emak mana ti dia jauh tuh di dia. Ma harapan naon aya industri di dia. Teu boga harapan naon tuh digawe moal geus kolotnya. Gitu. Harapan nama si Aki cager. Harapan nama Aki cager. Cek dokter ya harapan cager teh. Luka. Ya Allah. Luka lah, periksa mah udah. Diobatan. Sasi tadi. Dihaneutan Mak. Harapan hawa wae. Kumaha dihaneutan tangkep we. Ayeuna kuring mah bawa Pak salaki mah jalan-jalan ka Leuweung Awi.
Nah, meuli hayam masak nya meuli masak. Oh. Gitu, nuhu alhamdulillah. Belikan hayam nya. Mohon. Masak. Kamari lebaran masak naon? Masak daging. Alhamdulillah. Di mana dagingna? Yang mesa. Duitna di mana? Anasian Putra. Alhamdulillah. Ayo keprok atuh. Mentaki nyen budak sing loba. Bisa merek kabeh mah. 1000. Ini nanti deui. Pikireunna. Tah. Oh. Hah? Oh, ini aing kana ngora mah keributan. Kayak kana ngora di kieu sautik rame di medsos didoakeun itu cocok jadi jodohnya. Cicing enggak gitu. Kan itu. Salaki boga teh? Rana. Geus lila ngaranna? 5 tahun. Ka mana si bapana? Kunaon maot? Naon? Gering. Geringna kunaon? Operasi. Naonna? Kayak tanah. Nah, ya Allah ya Rabbi, naon dioperasi? Gak ginjal. Ginjal talina ginjal kunaon kurang minum. Ya duka. Nya sudah kurang minum carut nyari cangkeng. Oh, nya kurang minum eta nyari cangkeng lo teuing ka emak bareng keluar. Boga budak sabar hiji. Mak. Geus kawin kabeh. Atoh. Mas jeung sadi mah. Nyari lah. Ya Allah teu tiris. Engke aya nu ngeukepan mak, namina Om Binjen, Om Jen nya. Halamun hayang jadi Bupati Purwakarta kudu ngeukepan si mau unggal peuting. Nah, keprokok. Ngarti teu maksudna ngeukepan. Lain nyarean gitu, beri dia kehangatan. Hangatkan kompornya, hangatkan dispensernya, hangatkan nasinya. Jadi orang-orang yang kedinginan seperti ini, negara punya kewajiban menghangatkan agar dia tidak kedinginan. Kan negara punya fungsi harus melindungi janda-janda tua. Karena janda muda sudah banyak yang melindungi. Kunaon? Ya, lebaran kamari masak ke daging. Di mana duitna? Di anak di beres sebraha. Ya situasian. Ayeuna boga duit sabaraha deui? Boga sabaraha deui ayeuna? Nya enggak ada jeung siapa. Ya teu ada nya. Mawa teu? Teu boga duit sabaraha deui ayeuna? Enggak ada di mana? 500.000? 500.000 boga? Nya aya 500.000? Ah bohong, teu percaya ini mah gope. Heeh. Tadi geus dahar. Biasanya dahar jeung namanya asin engge nyaho. Jeung asin jeung sambal. Heeh. Nya, doakeun doakeun. Pak Indra haditu ningalina. Heeh. Sok, Pak Indra doakeun pabrikna sing maju. Karyawana sing sejahtera. Heeh nya. Pelangganna sing loba. Bahan bakuna sing cukup. Mudah-mudahan lamun Pak Indra pabrikna geus hebat bisa ngawinkeun emak. Kunaon embung? Kunaon embung dikawinkeun? Mung kawin deui. Lamun dilamar ku kuring daek. Lebaran, THR. Nuhun, doakeun nya berkah salamet. Wawuk enek ka kuring saha? Punyaho. Nah, kelar ditambahan ku Pak Binjen, tambahan. Tuh. Oh. Iya. Semangat, Bu. Bingah teh. Mudah-mudahan doakeun perusahaan sing langkung majunya. Industrina berkembang, teras pelanggana makin seueur, bahan bakuna cekap. Margi persyaratan industri cuman tilu, hiji ketentraman lingkungan, dua bahan baku suplaina cukup, nu katilu harga penjualan lancar. Itu industri itu jalan, tiga-tigana berjalan. Mudah-mudahan perusahaan ini jadi perusahaan anu jadi picontoun kanggo sadayana. Mari komitmen Pak Indra ka lingkunganana sae ya. Dan Bapak pabrik kertas yang punya pemandangan indah, Pak. Itu pemandangannya ke sana indah banget, sawahnya luas, dan itu insya Allah sawah saya, Pak. Itu dalam mimpi, Pak. Saya ucapkan terima kasih.
Sukses selalu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. PT Berkat Arifin Kertasindo pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 April 2023, saya nyatakan diresmikan. Teruslah berusaha, berkarya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah berbuat kebaikan pada sesama. Karena memberi tidak akan pernah mengurangi, berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah dilaksanakan penandatanganan prasasti serta dilanjutkan dengan secara simbolis. Ambil warga satu orang. Warga satu orang sini. Haji. Doain sama bapak pabriknya biar maju, ya. Ini kendinya yang dipecahin, dia manfaat, bawa pulang ke rumah. Nah, kendinya diisi, doain pabriknya biar tambah maju, ya. Nih, kendinya diisi. Nah. Celengan untuk bapak ke depan dari pabrik. PT Berkat Arifin Kertasindo. Berkat Pak Arifin ada pabrik kertas di Cilangkap, ya. Ya, berkat. Oh, salam Pak Indra. Nanti kendinya dibersihin, uangnya diambil, kendinya untuk bapak nyimpen air minum. Ya, ya. Indonesia.